Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ya hari ini hari ke-19 Ramadan, artinya dalam beberapa hitungan hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan Mubarak ini ya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ini ya, apa namanya isim yang mabni, yakni dhamir dan isim isyarah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pembahasannya, masuk kepada mabni yang kedua yakni fiil yang mabni dan fiil yang mu'rab ya. Al mabniu wal mu'rabu minal af'al. Nah, ini karena murojaah ya. Ini ringkasannya, silakan juga dilihat di buku kuningnya ya, di kitab kuningnya. Iya, sebentar. Nah, di sini ada fi'il madhi, ya, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya, fi'il madhi itu semuanya dia mabni. Artinya dia tidak ada perubahan, tetap seperti itu keadaannya. Ya. Nah, kalau mudhari ini dibagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Kemudian kalau fi'il amr ini juga mabni. Jadi kalau ketemu fi'il amr sama madhi sudah otomatis semuanya mabni ya. Tidak ada pengecualian yang mu'rab, semuanya mabni. Jadi misalnya nanti ketemu dalam Al-Qur'an, misalnya kata kharaja misalnya ya. Oh, berarti di situ fi'il madhi, maka dia di situ mabni alal fathi. Misalnya udkhul. Udkhul. Oh, itu fi'il amr. Berarti fi'il amr juga mabni. Mabninya atas sukun. Nah, karena pembahasan fi'il yang mabni antara madhi dan amr itu semuanya mabni, maka kita sekarang fokusnya di mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari ini dibagi menjadi dua, yakni ada yang mu'rab, ada yang mabni ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, fi'il mudhari yang mu'rab itu apa aja? Fi'il mudhari pertama, sahihul akhir. Fi'il yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Jadi tidak ada huruf alif, ya sama waw ya. Huruf-huruf mat. Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal akhir. Kebalikannya, kalau mu'tal akhir ini berarti diakhiri dengan huruf illah. Ya, kalau sahihul akhir tidak ada huruf ilahnya. Sahih gitu. Kemudian yang ketiga adalah af'alul khamsah. Ya, 5 bentuk fi'il yang hurufnya terakhirnya adalah una, ina, atau ani. Ya, una, ina, atau ani. Ina, ani. Nah, ini untuk af'alul khamsah. Jadi, kalau dalam suatu kalimat bertemu, suatu kalimat diakhiri dengan waw nun, ya nun, alif nun, berarti dia di sini termasuk af'alul khamsah. Misalnya, kata yaktubani. Nah, ini ya misalnya. Berarti di sini yaktubani termasuk dari af'alul khamsah. Baik. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama di fi'il mudhari sahihul akhir. Ya. Nah, berarti kalau sahih itu dia tidak ada huruf ilahnya. Bukan huruf ilah. Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf ilah. Contohnya, ya aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Nah, di sini semuanya hurufnya berakhiran huruf sahih. Ya, tidak ada huruf ilahnya, baik alif, ya maupun waw. Huruf sahihnya apa? Huruf sahihnya adalah ba. Ya, aktubu artinya di sini ana aktubu. Ya, naktubu, nahnu naktubu. Yaktubu, huwa yaktubu. Taktubu, hiya atau anta taktubu. Ya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari yang dhamir ana dan nahnu itu mudah untuk mengetahuinya. Kalau ana berarti
sesuai dengan A, hamzah. Kalau nahnu, nah, berarti ada huruf nun di depannya ya. Huruf mudhorah kan ada 4 ya, Ummahat. Ya. Ada huruf alif, hamzah, afwan. Hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, itu adalah huruf mudhorah. Lalu bagaimana ketika membedakan untuk ya ini ya, kalau untuk ya dan ta misalnya. Kalau untuk ya, fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ya, itu biasanya ada di domir huwa, ya, kemudian huma untuk muzakkar, kemudian hum. Terus satu lagi nanti ada hunna. Ya. Nah, kalau untuk yang diawali dengan huruf ta ada hiya, huma muannas, kemudian anta, ya, anta, terus antuma, antum, kemudian anti, Antuma. sampai antuna. Nah, ini ya bisa dipahami. Untuk mengingatnya ini lebih mudah sepertinya. Ya. Jadi kalau depannya ya sudah dipastikan itu untuk mudzakkar. Kecuali satu saja untuk muannasnya itu di domir hunna. Ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Mengenai domir. Tidak ada? Coba Umi Nurul. Umi Nurul, kalau antuma, ya itu depan huruf mudhora'ahnya apa? Huruf mudhora'ahnya. Ta. Ta, iya ya. Misalnya em, kalian berdua sedang menulis. Yang kedua sedang menulis. Kalian berdua sedang menulis. Kalian An- berdua, laki-laki atau perempuan sama. Antuma Mm-mm. taktubu. Ya, Antuma taktubu. taktubani. Taktuba. Oh ya, kan taktubani. Iya, taktubani. Antuma taktubani. Nah, barakallahu fiikum. Berikutnya, Eyang. Kalau misalnya kalian banyak laki-laki sedang menulis. Mm-mm. Nah, Kalian. taktubu. Sedang Mm-mm. menulis. Kalian banyak. Iya, iya taktubu. Taktubuna. Taktubuna. Iya, banyak ya yang kalau taktubu itu dia cuma satu orang. Tapi kalau banyak pakainya ada waw dan nunnya. Taktubuna. Mm-mm. Barakallahu fiik. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Umi Yayan. Taktubu. Dia. Huwa. Oh, laki-laki. Mm-mm. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Yaktubu. Iya, nah. Kemudian Umi Rifda, mereka berdua laki-laki sedang menulis. Mereka. Mm-mm. Nah, Nah, tadi udah dikasih tahu nih kalau Nanek itu domirnya apa? ya sudah. Iya, yaktubu. Mereka berdua. Mereka. Antuma ya sudah. Mereka berdua. Mereka kamu. Huwa. Nah. Huma ya sudah. Kalau mereka Ya, Huma. antuma. Yang benar yang mana? Anta
mereka. Huma ya sudah. Huma. Huma. Huma yaktubu ya sudah. Huma. Taktubu. Huma. Huma yaktubu ya sudah. Dua orang, mereka berdua. Huma, huwa kan hum itu kan ya. Mereka berdua. Dia. Mereka. Ada yang mau bantu? Mereka berdua laki-laki sedang menulis. Yaktubani. Taktubani. Taktubani. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Huma taktubani. Ya, Umi Rizda ya. Nanti dibuka lagi ya tasrifannya ya. Saya Iya. sama. Oh, berikutnya lagi. Yang sudah ya. Nomor 5. Siapa nomor 5? Nggak ada ya? Umi Sri. Oh ya. Iya, Umi Sri coba. Mereka banyak perempuan sedang menulis. Mereka banyak perempuan sedang menulis. Mereka lebih dari 2 perempuan sedang menulis. Yaf, yaf, tul, yaf, tub, nah, Yaktubna. Yak- Nah, hunna yaktubna ya. Jadi Ya. hunna yaktubna. Nah, hanya ini Hunna. aja yang dia di depannya untuk perempuan memakai huruf ya. Gitu ya. Hunna yaktubna. Yaf, yaf, tub, nah. Yaf ya, Kalau- kaf yaktubna. Yaktubna dari kata-kata ba yaktubu. Ya. Hunna yaktubna. Ustazah, Afwan, Ya. kalau misalnya kita nggak pakai hunna gitu, udah otomatis itu adalah Iya. mereka perempuan. Betul. Iya. Iya. Ini untuk memudahkan aja. Biasanya bingung-bingung ya. kan? Misalnya Ya, masih jadi mikir lagi, gitu ya. sekalian merojah ya, Ustazah ya. Jadi sudah Ya. tahu domirnya, habis itu sudah tahu fiilnya, gitu ya. Kalau yang seperti ini ya, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna, itu hunna yang ada di depan itu namanya domir munfasil. Kata ganti orang, domir, jadi tidak usah diikutkan juga nggak apa-apa Ustazah. Domir munfasil tergantung nih. Nanti kalau kita bikin kalimatnya secara Ya. jumlah isinya, nah itu Ya. berpengaruh. Dia sebagai Oh. mubtada. Oh iya, sebagai mutadahnya. Iya, jadi kalau mubtada khabar harus menyesuaikan. Misalnya hunna yaktubna, nggak boleh hunna yaktubu. Ya, Ya. salah berarti. Nggak boleh Ya. juga hunna yaktaktubu, berarti salah. Maka harus sesuai dengannya yaktubna. Misalnya anta yaktubu berarti salah ya, tidak sesuai. Maka harus anta taktubu. Nah, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan lagi, Umaha? Silakan. Apaan Ustazah? Kan di yaktubu dengan taktubu ada hum juga ya Ustazah. Ada huma. Itu gimana Ustazah? Sama ya? Sama. Kalau untuk apa, Muzakkar? Iya, kan Nah, yaktubu ada huma juga, taktubu ada huma. Untuk membedakannya di itu aja di apa? Di fiilnya itu ya Ustazah. huma taktubu berarti ini humanya muannas ya. Taktubu. Tapi kalau humanya yaktubu, kok yaktubu? Taktubani, yaktubu. Misalnya yaktubani ya, yaktubani. Yaktubani, huma yaktubani. Yaktubani ini untuk muzakkar. Kalau huma taktubani itu berarti untuk muannas.
Ya, ini. Oh, iya, iya. Satu lagi untuk yang mukhotob. Jadi kalau untuk huma taktubani yang menunjukkan dua orang ya. Taktubani ini bisa dipakai untuk domir antuma. Sama antuma mudzakkar dan muannas. Ya, seperti itu. Jazakillah khair Ustazah. Iya, ada lagi yang masih bingung? Umi silakan. Huma. Jadi kalau masih bingung nanti seperti itu ya Umi ya cara mentasrifnya ya. Misalnya ada kata menulis berarti huwa yaktubu ya. Kemudian huma yaktubani dan seterusnya seperti itu ya. Itu kalau masih bingung-bingung. Jadi kalau dikasih domir di depannya itu biasanya kita langsung ingat, oh ini berarti huma pakai alif dan nun. Kalau hum berarti pakai wawu dan nun. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya. Di sini fi'il mudhari sahihul akhir merupakan fi'il yang mu'rab. Maka fi'il mudhari yang mu'rab ini memiliki beberapa perubahan harokat pada huruf terakhirnya. Ya, pada fi'il. Nah, terus kemudian yang kedua, fi'il itu tidak ada majrur. Ya, majrur hanya ada Kasrah. pada isim, ya. Majrur hanya pada isim. Begitu juga majzum. Majzum hanya pada fi'il. Ya, isim tidak pernah majzum. Ya, seperti itu. Jadi kebalikannya, kalau ada majzum di fi'il, berarti tidak ada majzum di isim. Tapi kalau ada majrur di isim, maka tidak ada majrur di fi'il. Ya, satu-satu memiliki ini mu'rabnya, perubahannya. Yang kedua, bentuk fi'il mudhari asalnya adalah bentuk marfu. Ya, jadi kalau fi'il mudhari'nya itu belum dimasuki apapun, itu bentuknya marfu. Ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna itu semuanya marfu. Terus kemudian bentuk mansub didahului dengan lan misalnya. Nah, jadi kalau ada fi'il mudhari yang mansub itu di depannya pasti ada awamil penasab atau huruf nasab ya. Di sini salah satunya adalah lan. Ada nanti an, lan, idan, kai, lamul juhud, lamul amr dan sebagainya ya. Itu yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Nah, kalau fi'il mudhari yang majzum yaitu biasanya didahului dengan huruf penjazm. Di sini contohnya cuma satu, ada lam. Lam, alam, lamma, alama, ya. Nah, dan sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian alamat atau tanda. Jadi alamat itu adalah artinya tanda. Tanda pada sahihul akhir yang majzum, ya berarti jazm, majzum itu identik dengan sukun, adalah dengan sukun, ya. Adalah dengan sukun. Nah, sedangkan huruf lan dan lam itu menunjukkan pada peniadaan atau penafian. Taib. Nah, ini ya misalnya di sini contoh i'rab sahihul akhir. Ada fi'il mudhari yang sini pertama, kemudian ada marfu, mansub dan majzum. Ya, ada marfu, mansub dan majzum. Contoh fi'il mudhari'nya ya belum dimasukin apa-apa. Kata yaktubu dan taktubu. Yaktubu tadi domirnya apa, Ummahat? Yaktubu. Domirnya apa? Wah. Iya, mumtaz. Bagus, wah. Kemudian taktubu. Domirnya. Huma, hum, hunna. Taktubu domirnya apa? Oh, taktubu. Hiya. Huma. Taktubu ya atau anta ya. Ya atau anta. Nah, sekarang kita lihat di sini. Zaidun yaktubu. Nah, kata yaktubu di sini dia marfu. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kemudian ketika mansub contohnya Zaidun lakn yaktuba. Zaid tidak menulis. Nah, di sini lan yaktuba.
Adanya huruf lan ini menjadikan fi'il mudhari setelahnya mansub dengan fathah. Lan yaktuba. Berikutnya majzum. Berarti identik dengan sukun. Zaidun lam yaktub. Zaid belum menulis. Iya. Itu untuk yang contoh yaktubu. Adapun taktubu, contoh hiya. Nah, berarti di sini itu bukan Zaid ya, taktubu. Ini misalnya Hindun, harus perempuan ya. Salah cerita kali ini. Hindun, taktubu. Hindun lan taktuba, Hindun lam taktub. Iya. Ya, sudah selesai pembahasan ini. Ada yang mau ditanyakan, Umi? Nanti kita masuk ke soal akhir. Sebelumnya kita latihan dulu di ya kemarin sampai berapa ya, Umi ya? Surat apa ya? Anu lupa. Anu ingat? Lupa asalnya. Biasanya kalau tindak itu dikasih sampai ayat ini, sampai ayat ini. Iya, saja lupa tadi nanyanya saja. Apa surah apa dia? Fajar. Enggak. Oh, kalau kemarin itu contoh ini ya Musanna. Taib contoh Musanna kemarin itu. Nah, oh ya, kemarin membaca ya isi Musanna. Sana. Sebelumnya lagi itu surat Atin, Taib. Surat Atin. Kita di sini kita lihat Atin. Oh, surat Atin udah selesai sepertinya. Apa ada yang masih ingat? Oh iya, berarti setelah surat Atin. Surat Atin al-Alaq. Iya, al-ash. Iya, surat Asyar. Alam Nasrah. Taib, Alam. ana dulu ya. Alam Nasrah laka sadrak. Nah, barusan kita bahas tadi ya. Ada di sini huruf penjazm, yakni huruf yang menjadikan suatu fi'il mudhari itu majzum ya, majzum. Di sini ada alam. Ya, ada alam. Nah, di sini alam ini adalah huruf penjazm ya, huruf penjazm yang menjadikan fi'il setelahnya itu majzum. Nah, adapun tandanya nanti kita lihat apakah dia termasuk dari fi'il mudhari yang sahihul akhir, af'alul khamsah atau mu'tal akhir ya. Nah, di sini kita baca dulu alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak ya. Nah, di sini ada dua kata ya kalau kita secara tafsiliyah atau terperinci alif di sini tuh hamzah istifham. Ya, hamzah istifham. Pertanyaan.
Kemudian nasroh, kemudian lam ya, lam. Lam berikutnya di sini namanya huruf nafi dan penjazm. Harfun nafi wa jazmin ini ya. Lam ini. Huruf nafi menafikan dan jazm. Kemudian nasyrah ya, nasyrah. Di sini ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf nun. Berarti di sini dhamirnya apa? Nahnu ya. Nahnu. Karena fi'il mudhari ini sahihul akhir, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ya, fi'lun mudhari'un. Kemudian majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, seperti itu. Kemudian laka, ya, di sini ada lagi kata laka. Nah, laka, ya di sini lamnya itu adalah huruf jar. Lamnya adalah huruf jar. Sedangkan kafnya di sini adalah hitab atau mukhatab. Ya. Kafnya adalah kaf mukhatab. Nah, berarti kafnya di sini adalah dhamir muttasil yang bersambung. Ya, dhamir muttasil mabniun yang bersambung dengan apa? Yang bersambung dengan huruf jariyah, betul. Bersambung dengan huruf jar. Kemudian sadraka. Ya, sadraka di situ sebagai apa? Kita lihat di sini ada dua kata. Ya, ada isimnya dia bersambung dengan fa'ilnya. Isimnya kita lihat dalam keadaan masuknya adalah dengan fathah. Fathah. Ya, sadraka itu dada itu dia mufrad, isim mufrad. Kalau jamaknya adalah sudur, ya, sudur. Sodara di situ mufrad, ya, artinya dada. Nah, kemudian isim ini dia beridhofah atau bergandengan dengan domir, ya, domir mukhatab, ya, dia berhadapan dengan domir mukhatab. Baik. Nah, di sini sodraka. Di sini sebagai mudhof, sodranya kayaknya sebagai mudhofun ilaih. Baik, bisa dipahami ayat 1 ummahat semuanya. Jadi di sini kita menemukan fi'il mudhari ya, fi'il yang mu'rab di sini adalah fi'il mudhari. Dia mu'rab dengan jazm ya, dengan jazm. Kenapa? Karena adanya huruf lam di awalnya, huruf penjazm dan penafi. Baik. Lanjut silakan nomor 2. Kembali lagi ke nomor 1. Ya. Bunda Nurul. Ya, masih di mute ya. Wa wada'na. Ya, wa wada'na di sini ada berapa kata, Umi? 1, Wada'na. 5 ada saja. Bawa. Wa wada'na ada berapa, Umi? Bawa ada nah 3. Coba dulu ini. Yang dulu apa Umi Nurul dulu? Bunda Nurul. Nomor 1 Bunda Nurul. Umi Nurulnya ada? Ya ada saja. Oh ya, kira tidak ada. Iya, wa wada'na ini ada berapa huruf Umi? Ada berapa kata maksudnya, Afan? Ada beberapa kata? 4 ya. Wada'na. Apa aja? Coba disebutkan Umi. Kalau 4 apa aja? Wa. Ya. Terus? Zot. Ain. Gitu. Ah, nah, 1 waw ya, kemudian wada'na ini 2. Ya, berarti ada 2 ya. Wada'na. Ya, di sini nanti fi'ilnya fi'il apa itu ajwaf ya kalau nggak salah. Berarti waw 2 itu dihitung 1 saja. Waw itu. Bukan, kalau wa yang pertama ini huruf. Wa yang kedua ini bangunan dari fi'ilnya, Umi. Ini ain fi'il, fa fi'il, atau ain fi'il, ain lam fi'ilnya. Fi'ilnya berarti wada itu fi'il. Wada'na. Wada'na fi'il. Ya, wada'na ya. Nah, di sini wawunya termasuk huruf. Huruf termasuk apa? Sesuatu yang mu'rab atau mabni? Mabninya. Mabni. Tanda mabninya apa di sini? Fathah. Kemudian wada'na ya. Di sini wada'na adalah fi'il. Fi'il apa, Mi?
Mikir. Benar. Madi. Fi'il madhi ya. Fil madhi. Domirnya? Nah, nahnu. Domirnya nahnu ya. Domirnya nahnu. Nah, jadi fi'il madhinya di sini mabni di atas apa, Umi? Mabni fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il madhi, bukan mudhari, Umi. Wa Fi'il madhi. wada'na itu fi'il madhi, dia yang mabni. Nah, tanda mabninya dengan apa? Nahnu. Tanda mabninya dengan sukun. Oh, Ya, dengan sukun. ain itu ya, ain itu. Gimana? Bagaimana, Umi? Dotnya itu berarti sukun itu di ain itu. Iya, di ain ya. Di ainnya. Karena apa di ainnya? Karena ain adalah lam fiilnya ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu bangunannya fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ya, apabila melebihi ini berarti dia huruf tambahan. Nah, ya, fi'lun madhi mabniun ala sukuni. Jadi aslinya wadoa Ustazah ya. Wadoa aslinya. Wadoa, ya, fi'il madhinya wadoa. Kalau domirnya huwa. Ya, wadoa. Wadoa, ya. Wadoa. 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 Oke. Kata anka. Nah, di sini ada berapa kata, Umi Nurul? Anka. Dua ya. Ada dua. Apa aja, Umi? Ain sama kaf. An dan ka, ya. An dan ka. Anka. Ini huruf jar dengan domir. Berarti sini itu awalnya adalah an dengan anta. Maka menjadi anka. Ya. Anka. Berarti kalau huruf di sini mabni ya. Mabni, tanda mabninya an apa, Umi? Sukun. Iya, sukunnya diletak di mana? Di huruf Non an. nun. Iya, di huruf nunnya. Jadi situ ya an harfu jarin mabniun ala sukuni. Nah, terus kemudian wal kafu, al kafu kafnya itu ya. Ya. Itu namanya kaf mukhatab. Ya, berarti di situ domir. Dia termasuk dari domir. Domirnya apa? Munfasil atau mutasil? Sambung atau terpisah? Sambung. Sambung ya, sudah sambung. Ya, domirnya bersama atau mutasil ya. Domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin ya, di situ dia fi mahali jarin bi harfi ya. Dia posisinya adalah isim yang majrur karena didahului oleh huruf an. Iya. Kemudian berikutnya winurul wizrok. Wisrok. Berarti itu dua huruf ya, wisrok. Nah, ini betul, ini dua huruf, bizro dan domir ka ya, kaful mukhatab. Bizro di sini karena dia berharokat fathah maka ini disebut dengan mansub. Ya, isim yang mansub. Dia sebagai apa? Nanti dia sebagai fa'fulun bihnya. Ya. Maf'ul bih. Kemudian kafnya di sini. Nah, begini cara mengirobnya ya. Bizro maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Ini adalah mudhaf ya. Selain dia sebagai mudhafun ilaih, selain dia sebagai maf'ulun bih, dia sebagai mudhaf ya. Kemudian kaf mukhattabah, al-kafu mukhattabah, kaf mukhattabah. Ini namanya domir mutasil mabniun ala fathi, mabniun ala fathi fi mahali jarin. Ini juga sama, fi mahali jarin. Tetapi bedanya kalau yang di depan di sini posisinya dia huruf jar, isim majrur ya. Fi mahali jarin bil harfi. Dia
posisi majrurnya karena huruf ini, huruf jar ya. Tetapi kalau yang dhamir yang kedua, di sini fi mahali jarin mudhafun ilai. Dia sebagai mudhaf ilai dari kata wisro. Jadi beda ya, yang menjadikan sama-sama fi mahali jarin itu kalau yang pertama ini karena huruf jar, kalau yang dua karena dia sebagai mudhafun ilai. Gitu. Ada yang ada yang ditanyakan Umahat sampai sini dulu? Apaan Ustazah? Kan kalau mudhof ilaih itu kan selalu majrur dengan kasroh ya Ustazah. Oh ini maksudnya wizroka enggak apa ya enggak kasroh maksudnya. Kan kita kembalikan lagi Umi. Dikembalikan lagi. Nah ini isim yang mu'rab atau mabni? Iya, kalau isimnya yang isim mu'rab dia dengan kasroh. Kalau untuk isim mufrad ya. Isim mufrad dengan kasroh, jamak taksir dengan kasroh. Tetapi kalau isimnya mabni, domir kan nggak pernah bisa berubah-ubah. Kalau dia berubah ki berarti dia bukan untuk mukhotob tapi mukhotobah. Bukan untuk laki-laki tapi untuk perempuan. Ya, nah itu yang menjadikan kenapa dia kok fi mahali jarin, tetapi di situ harokatnya fathah karena dia mabni. Makanya di situ dituliskan fi mahali, ada mahalnya. Kalau dia tidak berubah, kalau dia berubah maksudnya ya, misalnya kata kitabu Zaidin, ya, kitabu Zaidin misalnya, kitabu Zaidin. Nah ini dia juga mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaihnya dia majrur dengan kasroh. Kenapa majrur dengan kasroh? Karena di sini isi mu'rob. Dan dia mufrad ya, isi mufrad yang mu'rob. Maka isi mufrad ini ketika dia mu'rob dan majrur, maka harokatnya adalah dengan kasroh. Begitu. Umi bisa dipahami atau masih bingung? Bingung Ustazah. Soalnya baru ngertinya yang ada Jaidin, kitabun Jaidin gitu. Iya, nggak apa-apa Umi ya. Coba kitabu Zaidin. Ini kan namanya isim ya. Ya. Sama-sama isim kan? Ya. Kitabu Zaidin namanya isim apa? Isim mufrad. Ya kan? Iya. Iya enggak? Iya, Karena kita mau jadi isim mufrad. iya, isim mufrad. Mufrad itu apa Umi? Hah? Mufrad itu apa? Coba. Satu. Iya, isim mufrad satu. Kalau di dalam tabel yang kita pelajari, isim mufrad termasuk isim yang mu'rab atau enggak? Berubah-ubah atau enggak? Isim mufrad isim yang tidak berubah ya. Kalau nggak berubah nggak bisa berubah di sini Zaidin. Oh, ya yang Iya, berubah. dia mu'rab, ya. Masih bingung. Jadi Ustazah gini, yang begitu. nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya kita murojaah terus insya Allah sampai paham. Jadi begini, kalau bagaimana cara kita mengetahui suatu isim itu dia mu'rab atau enggak? Dicoba aja misalnya, bisa enggak Zaidin, Zaidun, Zaidan? Oh bisa. Kalau ki, ku, ka, kan enggak ada artinya kalau ku, ya kan? Kalau misalnya huwa, huwi, hubu, ada enggak artinya? Ada. Ada enggak? Oh, Saya iya. huwa nih, ya, domir huwa. Terus kita ganti menjadi huwi, huwi. Terus huwu, ada enggak? Nggak Ya? ada. Enggak ada artinya. Banget. Ini namanya berarti mabni, ya kan? Mabni tetap tetap. Jadi kalau mabni itu tetap dia nggak bisa berubah-ubah gitu loh. Baik harokatnya maupun hurufnya ya. Nah kalau Zaidin tadi Zaidun, Zaidin, Zaidan bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, iya. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Bisa nggak? Bisa. 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 Berarti mu'rab. Kalau Allahu, Allaha, Allahi bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, ya, karena tadi dia adalah isim yang mu'rab. Kemudian yusron, yusrin, yusrun. Bisa nggak? Iya. Bisa. Bisa, karena dia isim mu'rab. Dan sekarang kalau dhamir misalnya, anta, antu, anti. Kalau anta sama anti, ya. Kalau antu, ada nggak artinya? Nggak ada. Nggak ada, berarti ya. Berarti dia apa? Mabni. Mabni. Iya, berarti dia mabni, artinya nggak bisa berubah-ubah. Jadi kembali lagi ke sini ya. Nah, jelaskan lagi. Misalnya Ya. begini.
Misalnya begini ya. Hmm, Itu sekali. Misalnya masih habis. Nah, misalnya tadi itu adalah kitabu Zaidin. Ya, Allah Akbar. Kitabu Zaidin. Ya, terus yang kedua misalnya kitabu lagi kitabu ka. Nah, ini biar sama. Kita buka. Ya, antara kitabu Zaidin sama kitabu ka yang membedakan apa? Kita buka. Mm-mm. Kalau yang di atas mu'rob ya, bisa berubah. Kalau Mm-mm. yang di bawah ka domir mabni. Mm-mm. Iya, yang membedakan itu. Kalau yang di atas ini isimnya isim zohir. Nampak ya Umi? Heeh. Nah kalau di bawah ini ka ini isim domir namanya. Isim domir. Maka ini sama-sama antara Zaidin ya. Antara Zaidin sama ka ini dia sama-sama jadi mudhofun ilaih. Jadi mudhof ilaih. Ya, sama. Kedudukannya antara Zaid ya, Zaidin dan ka al-kafu itu sama mudhof ilaih. Yang membedakan kalau Zaid ini dia mu'rob berubah-ubah ya. Zaidin, Zaidun, Zaidan bisa berubah maksudnya. Kalau yang di bawah isim domirnya ka ini dia tidak bisa berubah. Maka kalau nggak bisa berubah nanti itu i'rabnya fi mahali gitu. Jadi misalnya kayak gini, kitabu Zaidin, kitabu ya di sini dia sebagai apa namanya mudhof ya. Mudhof marfuun ya, langsung kita ke marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ya, ad-dhammah wa huwa mudhof gitu. Zaidin mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Nah, kalau yang kedua kita buka kitabu marfuun ismun marfu maksudnya isim yang marfu ya karena ini kalimatnya kan belum sempurna ya. Apa tadi marfuun wa alamatu rafihi dhammah sama ya wa huwa mudhof dia juga sama mudhof kemudian al kafu dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi baru fi mahali jarrin mudhofun ilaih itu dalam bahasa Arabnya tapi nggak perlu dipusingkan kalau belum paham yang i'rab bahasa Arabnya ya Umi ya intinya udah bisa mengetahui ini perbedaan antara zaidin dan domir kaf di sini ya khitab mukhatab. Kalau yang zaid ini bentuknya isim dhohir, kalau yang ka ini isim domir. Kalau zaid di sini dia mu'rab atau berubah, kalau yang kaf di sini dia mabni. Mabni. Ya, kalau domir semuanya mabni. Jadi jika ada isim, misalnya ya, jika ada isim melekat padanya sebuah domir, ya. Kemarin kita udah pelajarin ini beberapa pekan lalu. Maka domir tersebut adalah mudhof ilaih. Nah, berarti dia di sini majrur ya. Nah, seperti itu majrur. Cuman dia nanti fi mahali kalau mabni. Yang seperti anak jelaskan tadi. Ya, al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nah, kalau yang di atas zaidin mudhafun ilaih majrurun langsung wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi ringkas yang mana? Yang mu'rab atau yang mabni? Kalau i'rab bahasa Arabnya. Sama aja Ustazah. Sama Panjang aja. juga Sama soalnya. aja.
sama aja bingungnya. Bingung jadinya Iya, panjang nggak apa. semuanya. Berarti kalau masih bingung-bingung gitu, insya Allah ini Umi ada efeknya ya kalau kita Ada efek. diberi minum obat ya. Minum obat itu habis minum obat ngantuk. Nah itu ini sama juga. Habis belajar ini pusing ya. Itu berarti efek apa namanya cara Ada kerja. ada Kalau Ya, nggak tapi bingung, alhamdulillah Ustazah udah ngerti sedikit-sedikit. Jadi ya ya tuh Masya Allah. walaupun jadi kalau ada maksudnya dohir ya itu ya. Domir. Hmm, Kalau domir itu berarti kan apa namanya? Murab. Murab yang mabni ya. Itu yang kebalik apa enggak ya? Yang enggak domir enggak mabni. ganti gitu kan, ya mabni. Kalau yang dohir itu murab gitu ya Ustazah. Iya betul. Iya. Iya seperti itu ya. Nah, Iya, jadi insya intinya Allah nah, dan amin ya. Jadi dalam Al-Quran itu nanti banyak sekali kita jumpai seperti ini ya, wizroka misalnya, apalagi nanti yang bersambung dengan domir ya. Nih, dohroka. Ini juga domir ini bersambung dengan domir ini ya. Nah, ini sama nanti kedudukannya sama kayak gini ya. Apabila ada isim yang dia melekat pada sebuah isim ya, apabila ada isim domir yang melekat pada sebuah isim, nah sudah dipastikan ini nanti dia sebagai mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih gitu. Nah, jadi dia mudhafun ilaih itu tuh nggak selalu mu'rab gitu ya. Dia nggak selalu isim yang mu'rab, bisa juga dari isim yang mabni. Ya, ini biasanya yang mempunyai kedudukan itu domir, ya. Kemudian isim mausul, ya isim-isim yang apa namanya, misalnya isim isyarah. Terus kemudian apa lagi? Isim isyarah, isim mausul, isim enggak. Ya itu ya. Jadi biasanya kalau yang dia isim isyarah kayak gitu tuh dia memiliki kedudukan. Misalnya hadza kitabu. Nah, kalau kita mengirabnya bagaimana? Hadza mubtadaun. Bukan. Hadza ismun isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtadaun. Nah, kayak gitu. Beda dengan misalnya Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi kalau isimnya isim mu'rab dia langsung disebutkan. Oh, ini mubtada. Tapi kalau isimnya mabni, kita lihat dulu mabninya itu dia termasuk isim yang mana. Nah, kalau isim isyarah berarti kita harus menyebutkan seperti tadi ya. Ismu isyaratin mabniun alal fathi. Kalau misalnya dari isim domir misalnya ya, huwa talibun, maka huwa ismun apa? Ismun apa? Kalau domir ya, domirun munfasilun. Domirun munfasilun ya, marfuun. Bukan marfuun ya. Sebentar. Jadi misalnya gini, wah, jadi ikut bingung. Gua tolibun berarti di sini domirun munfasilun. Ya, berarti di sini termasuk domir munfasil. Kalau domir munfasil langsung ya umahat. Dia nggak kayak mutasil. Kalau domir mutasil tadi itu. Al-kafu domir mutasilun mabniun. Nah, kalau munfasil domir munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in. Nah, kalau dia sebagai mubtada berarti fi mahali raf'in. Kalau dia sebagai mudhafun ilaih fi mahali jarin. Kalau dia sebagai misalnya maf'ulun bi fi mahali nasbin. Jadi cuman itu aja umahat. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jar. Tiga aja itu. Ya. Tiga itu aja, nggak banyak-banyak ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. saja. Ya, Umi, silakan. Tadi dikatakan bahwa domir itu adalah mabni tetap ya. Misalnya contoh tadi wisroka, bebanmu. Untuk bebanmu ada mu-nya itu adalah anta laki-laki. Terus ada bebanmu mu-nya itu ki perempuan. Seperti yang Bisa, ya. Berarti domirnya ki nanti. Tapi itu bukan disebut mu'rab ya, Umi. Kan beda ya antara muzakkar dan muannas.
Oh ya ya ya. Jadi yang menjadikan mu'rab itu misalnya kayak Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan itu tetap laki-laki gitu Oh ya. Muhammadnya. Oh jadi Nah, ya satu orang. Tapi betul, bisa betul. bisa Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan karena pengaruh Ah, dari ambil dari kata-kata sebelumnya ya. iya, betul. Oh ya ya ya. Jadi tetap domir adalah mabni, walaupun ada ka, ada ki, tapi tidak ada ku. Seperti di surat Al-Fajr itu kan saya baca Robiki ya, Robiki. Mm-mm. Surat Al-Fajr kan ada irji'i ila Robbiki, Robbiki perempuan ya. Iya, Jadi nah tetap kalau masalah yang domir di situ itu nanti juga ada misalnya itu sebelumnya ayatnya apa Umi? Coba. Al-Fajr, Al-Fajr. Mm-mm. Oh, irji'i, Ijila rabbika irji'i, radiyatan marjiyah. Sebelum irji'i. ayat itu, sebelum Ya, irji'in. misalnya, ya ayuhan nafsu mutmainah. Nah, itu nafsun itu. Nafsun itu dia dihukumi mu'anas Umi. Nafsun, nafsu. Makanya di situ Robiki gitu ya. Oh, wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsu mutmainah. Ya, nafsun. Oh, itu menunjukkan perempuan Ustazah ya. Iya, jadi ada yang mu'anas itu mu'anas majazi, ada mu'anas hakiki. Kalau majazi itu ya kayak misalnya nar, ya neraka, asama, Oh, langit itu dihukumi dengan mu'anas samsun. Dia oh. lafadznya belakangnya nggak ada tak marbutohnya, ya. Tetapi dia dihukumi mu'anas. Jadi Nah, dia sama seperti dianggap itu. dianggap jenis perempuan, golongan perempuan. Seperti itu kaidahnya. Baik, baik. Jazakallah saja pelan-pelan. Insya Allah ya. Ya pelan-pelan dulu. Kita nggak ngebut ya. Ini ya sepahamnya. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Waktunya masih ada 5 menit lagi Umahat. Jadi itu ya. Memang untuk domir itu memang kita butuh waktu ya untuk mempelajarinya. Nggak bisa sebulan 2 bulan selesai kecuali bagi mereka yang memang benar-benar dikaruniakan pemahaman yang ini ya. Tapi kalau apa namanya untuk kita pribadi ya itu tadi ya memang harus diulang-ulang gitu. Di samping usia juga sudah lansia banget nih. Pengaruh. Ya tapi insya Allah ya semoga Allah berikan taufik kepada Iya. kita ya penuntut ilmu itu tidak memandang dari segi usia tapi semangatnya girohnya ya Umi ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah Dan saja. barang siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan tumbuh ya. Terus insya Iya. Allah seperti ini. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Insya Allah nanti pekan depan berikutnya kita lanjutkan. Insya Allah. Ya, itu domir tadi, kemudian tasrifan. Nah, ini kalau tasrifan ini biasanya masih banyak yang bingung ya. Ya, neranginnya itu. Iya, banyak yang bingung. Ya, Tasrifnya masih intinya susah saja. Kalau tasrif itu masih bingung sama sekali. ya nggak apa-apa, Umi. Nanti misalnya kalau ini, nah kayak seperti ini contohnya ya. Wado'na ini dia Waduh. adalah fiilnya itu dari lafif makruk kalau nggak salah ya. Dia ada huruf waw di depan, huruf ilah di depan ya. Nah misalnya rofa ini rofa ya rofa. Nah kalau umat punya seperti ketemu kalimat seperti ini bisa nih nanti di tasrif ya dicari 14 domirnya itu gimana cara nguritinnya ya. Rofa'na ini kalau untuk domir huwa gimana ya gitu. Oh, Kalau iya, untuk iya. domir huma gimana ya. Nah itu lama-lama nanti akan melatih kita ya kemampuan kita untuk mengingat. Jadi udah nggak bingung lagi. Oh ternyata nahnu rofa'na berarti huwa rofa'a, huma rofa'a, hum rofa'u, hiya rofa'at. Nah seperti itu. Jadi iya, lama-lama ini. Jadi nggak harus kita nunggu waktu kelas kayak gini ya waktunya ini ya Umi ya mepet gitu kan. Nah jadi dengan seperti itu akan membantu sekali. Misalnya nasroh, oh ini majazum. Nah kalau dia nggak majazum gimana? Nasrohu. Maka kita lihat, oh nahnu nasrohu. Kalau ana gimana? Ana ashrohu. Iya, kayak gitu. Jadi
Itu sangat membantu sekali. Setiap kali misalnya ketemu fi'il mudhari, ini mau ditasrif dulu dari domir huwa sampai nahnu. Kayak gitu caranya. Ya. Ya, insya Allah dengan seperti itu nanti ketika kita masuk kelas kayak gini, nah ketemu nih misalnya fargob, fargob. Oh ini majzum ini. Oh berarti di sini ada penyebab yang dia menjadi majzum karena fiilnya adalah sukun. Nah ini berarti termasuk fiil mudhari ya. Nah maka kita tasrif, kita cari lagi domirnya, domir apa misalnya. Huwa, huma, hum, dia, huma, huna. Dan sampai misalnya nahnu. Nah baru nanti ketemu. Jadi seperti itu kan apa namanya kayak mempermudah. Rofa'tu. Oh, jadi yang Ya. rofa'na, rofa itu dari apa namanya? Fi'il madi ya. Betul, rafa'ah. Nah, nanti Rafa'ah. terus habis itu kalau udah dapet nih Umi ya, misalnya rafa'ah fi'il madinya. Oh, nyari mudhari'nya apa? Rafa'ah yarfa'u. Yarfa'u. Nah, nanti gimana? Di ini lagi, dilatih lagi untuk mengirabnya. Yarfa'u, yarfa'u, yarfa'ani, yarfa'una. Tarfa'u, tarfa'ani, yarfa'na. Nah, kayak gitu. Ya, itu insya Allah nanti akan memudahkan. Ya. Kalau film mudhari'nya belum begitu terang banget. Jadi tadi rofa'ah fil madinya. Jadi kalau Kalau huwa. rofa'ah Kalau huwa, gitu. Rofa'ah, rofa'u gitu ya. Iya, ya seperti itu. Jadi kita belajar yang kaidahnya terus kita masukkan lagi nih di dalam Al-Quran sini. Oh ternyata di sini tuh turunan katanya seperti ini. Zikrok ya. Ini misalnya kalau kita belum belajar bahasa Arab ya Umi ya. Kita kata zikrok ini mungkin kita memikirnya ini satu kata. Ya, tanpa melihat artinya nih. Oh ini satu kata. Oh ternyata enggak, ini ada dua kata gitu. Iya, betul. Nah, seperti ini juga laka. Ternyata ini dua kata ya. Ada la, ada ka. Lam dan anta, maka menjadi laka. Ya. Nah, kalau misalnya dulu kita belum belajar, kita nggak tahu laka ini dari berapa kalimat gitu ya kan? Itu ya. Jadi la-nya huruf jar ya Ustazah? La-nya huruf jar. Betul, lamnya huruf jar ya. Baik Ustazah. Ini nanti juga ini fi mahali jarin bil harfil lam. Ya, kalau yang seperti ini. Kalau yang didahului huruf jar itu berarti dia sebagai isim ya, majrur. Gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, semangat Mi. Insyaallah dengan keistiqomahan dan semangat yang tinggi ya Allah mudahkan kita semuanya untuk mempelajari bahasa yang mulia ini ya. Semoga Allah kan senantiasa memberikan taufiknya untuk kita istiqomah ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita cukupkan dulu belajarnya hari ini biar nggak terlalu panas ya. Ya, apa Ustazah? Ya, jadi hari ini gimana Mi? Membahas apa hari ini Ustazah Afwan? Hari ini kita bahas apa tadi? Murojaah? Iya, murojaah apa tadi itu Umi yang di awal? Murojaah apa tadi? Isim. Fi'il suhibul akhir. Apa suhibul? Itu yang kedua. Ada dua ya. Ada apa tadi? Afwan Ustazah. Susahnya. Iya, nggak apa-apa ya. Fi'il ya. Tadi itu fi'il yang murab dan fi'il yang mabni, tapi pembahasannya belum sampai di pendetalannya ya. Kita langsung dari dan praktek i'rab di surat ini. Di surat An-Nasr. Alam Nasrah ya. Nah, ayat 1 sampai 2 tadi ya Ustazah ya. Kita sampai 2. Iya. Ya, untuk laporan umat sekalian, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga Allah berkahi dan mudahkan semua urusannya dan selamat memperjuangkan Lailatul Qadar ya. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk mendapatkan malam yang mulia itu dengan beramal semaksimal mungkin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Saja, mohon maaf lahir batin. Sehat semuanya. Amin.